Dan utara saya itu yang terima 3 orang. Agung Indra terpaksa menyurati DPRD Kota Probolinggo. Itu setelah putrinya Siva Mailinda Putri tidak berhasil masuk SMP Negeri 3 Kota Probolinggo dengan jalur zonasi. Rumah Agung berada di Jalan Yos Sudarso, Perum Arum Permai, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. Putrinya Siva mendaftar PPDB 2023 jalur zonasi. Ia mendapat skor 87,3 di SMP Negeri 3 Kota Probolinggo. Ia pun mencetak token untuk melakukan pendaftaran. Namun Siva tertolak saat pengumuman pada 10 Juli 2023 lalu. Saat ditemui pada Sabtu 15 Juli 2023 lalu, Agung menceritakan bahwa setelah mengetahui anaknya tertolak, ia dan istrinya mendatangi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Kota Probolinggo. Mereka menanyakan alasan tidak diterimanya anak kedua mereka itu. Menurut Agung, Disdikbud seolah menyatakan bahwa penentuan penerimaan PPDB 2023 ada di pihak masing-masing sekolah. Karena itu, Agung dan istrinya kemudian mendatangi SMPN 3 Kota Probolinggo yang terletak di Jalan Hayamuruk. Beberapa pertanyaan Agung lontarkan pada pihak sekolah. Pertama, Agung menanyakan alasan tertolaknya Siva. Kedua, ia menanyakan seperti apa mekanisme jalur zonasi di tahun 2023 ini. Sebab ada anak tetangganya yang justru diterima di SMP Negeri 3. Ternyata, Agung mendapat informasi bahwa skor terendah dalam kota untuk jalur zonasi di SMP Negeri 3 adalah 89. Jadi skor Siva di bawah itu sehingga tertolak. Agung kemudian mendaftarkan anaknya itu di SMP Taman Dewasa di Jalan Suroyo. Tetapi setelah itu Agung mendapat informasi lanjutan bahwa putrinya diterima di SMP Negeri 9. Walau jauh dari rumahnya, Agung akhirnya lebih memilih anaknya tetap bersekolah di sekolah negeri. Alasannya, pensiunan pabrik KTI itu mengaku tidak memiliki sekolah swasta. Ambil token, ordinat 99. Dapat 2 hari, suruh ambil token lagi. Alasannya error. Ambil token lagi, alasannya tidak ada sudah. Alasannya zona itu udah ada, Arum Permai itu udah ada zonanya. Akhirnya saya pusing, bingung sekolah anak saya, akhirnya saya tarik ke TD. Ke TD dari malam ada info kalau anak saya masuk ke SMP 9. Berarti awalnya diterima di SMP 3 ya? Diterima. Ya. Pendaftaran awalnya. Pendaftaran awalnya. Iya, belum tidak diterima, karena alasannya tidak masuk akal. Saya masukkan ke TD. Apa katanya pihak sekolah, Pak? Bagaimana itu, Pak? Kenapa? Apa alasan tidak masuk akal itu? Tidak masuk zona katanya. Oh, tidak masuk zona. Iya. Loh, katanya dengar-dengar ada tetangganya Bapak yang satu komplek itu keterima malah. Masa 3 orang. 3 orang gitu. 3 orang. Berarti lebih dekat sini, Pak? Iya, satu gang. Koordinatnya Gang lebih... utara saya itu yang terima 3 orang. Cuman putra Bapak yang tidak diterima. Iya. Ya? Berapa kali sudah, Pak, selama daftar ke SMP 3? Baru kali ini? Baru kali ini. Baru kali ini ya. Untuk dari penolakan itu upaya Bapak apa aja yang dilakukan? Ya, dari pihak sekolah komite berusaha nolong, ada di SMP 8. Tapi anak saya tidak mau soalnya kejauhan. Akhirnya saya kasih anak saya yang dekat, saya tarik ke TD, soalnya kakaknya dulu ke TD. Sudah daftar ulang, sudah daftar, bayar. Sudah di malam ada info SMP 9 masuk dari komite Manusia 1. Nah, menurut pendapat Bapak, sistem zonasi ini bagaimana? Tidak ada manfaatnya kalau zonasi. Mending nggak dulu danem. Kasihan yang pinter-pinter anaknya. Terkesan tebang pilih, Pak Nggih. Kenapa? Terkesan tebang pilih atau gimana gitu? Iya, kasihan yang orang-orang nggak punya kalau yang bayar. Jadi kalau negeri orang-orang yang kaya, yang swasta, malah orang-orang miskin tidak punya itu. Kalau Danum kan Pak, sesuai dengan Danum ya sesuai dengan jadi anaknya bisa berusaha supaya dapat sekolah yang diinginkan. Jadi Bapak kurang setuju dengan sistem Kurang zonasi. setuju. Ya. Pak, kan ini menyurati DPRD, Pak ya. Kenapa kok sampai menyurati DPRD, Pak? Ya cuma ingin beri pelajaran aja supaya tahu lah. Kalau selama 3 tahun ini
alarm rumahnya itu kurang jadi perhatian. 3 tahun. Nggak tahu, 3 tahun. nggak tahu kenapa, alasannya nggak tahu. Alasannya nggak masuk zona apa? Sudah wadul ke dinas pendidikan, Pak? Sudah. Selanjutnya, Kepala SMP Negeri 3 Sumantri dan wakilnya Kartawi memberikan tanggapan. Saat ditemui pada Senin 17 Juli 2023, Kartawi menjelaskan bahwa pada sistem zonasi ada kuota 6 anak dari Kabupaten Probolinggo yang bisa mendaftar di SMP Negeri 3 Kota Probolinggo, yang mengira anak tetangga Agung masuk kota tersebut. Lalu menurutnya penentuan diterima atau tidaknya menjadi kewenangan dinas. Pihak sekolah hanya memverifikasi dan memvalidasi data siswa. Di tahun ini SMP Negeri 3 telah memenuhi batas kuota penerimaan sebanyak 224 siswa. PDP tahun 2023-24 ini ada 5% dari zonasi, berarti 6 siswa yang khusus untuk siswa kabupaten. Nah, jadi itu akan bertarung dengan kakak yang dari kabupaten sendiri, tidak bertarung dengan kakak yang dari kota. Itu. Berarti kemungkinan yang diterima itu Yang diterima dari kabupaten 6 siswa. Nah itu. Untuk yang zonasi, yang prestasi enggak. Yang prestasi enggak. Berarti yang kemarin mengeluhkan itu tetangganya kok bisa masuk. Nah itu kemungkinan tetangganya itu kakaknya kabupaten. untuk skor zonasi di SMP Skor zonasi di SMP 3 terendah itu 89. 89. Nah, komanya saya kurang tahu, kurang ada hafal. Nah, Untuk sistem penerimaannya sendiri, Pak. sistem maksudnya Kalau- jalurnya lah. Iya. Ada 4 jalur: afirmasi, prestasi, perpindahan tugas dan ABK, kemudian zonasi. Ada 4 jalur. Ya. Di tahun 2023 ini SMP 3 menerima berapa siswa, Pak? Kalau berdasarkan perwali itu hanya 224. Ya, sudah 224 sesuai pagu. Ya, saya Pak. Sekaligus yang 6 siswa kabupaten itu tadi. Iya, sudah masuk. Itu belum prestasinya ya. Ada yang prestasi yang masuk ada. Ada berarti jalur prestasi, berarti ketambahan itu 224 itu kemungkinan besar ada kurang lebih 10 anak. Jadi yang zonasi 6, ketambahan prestasi 3 seingat saya. Berarti tugas sekolah itu cuma mengecek. Mengecek saja. Mengecek saja. Nah, mengecek saja. Tidak menentukan. Tidak menentukan, Pak ya. Tidak menentukan ini diterima atau tidak. Itu kewenangan dinas, Pak ya. Itu sistem, Pak. Ya, memang sistem yang diatur oleh dinas. Ya, sistem. Oke. Kita bekerja berdasarkan sistem. Oke. Di sisi lain, Kepala Disdikbud Kota Probolinggo Siti Romlah tak banyak memberikan komentar saat ditanya soal yang terjadi pada Siva. Pada Minggu pagi 16 Juli 2023 melalui pesan singkat, Siti Romlah mengatakan sudah memberikan tanggapan ke Komisi 1 DPRD Kota Probolinggo. Sementara Ketua Komisi 1 DPRD Kota Probolinggo belum merespon upaya konfirmasi dari jurnalis Tada Today TV. Namun ada tanggapan dari Sekretaris Komisi 1 Supriyanto. Ia menyatakan belum mengetahui surat dari wali murid tersebut. Laporan Alfi Wardah, Tada Today TV, Probolinggo.